radhiyallahu ta'ala anhum, khususan ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jalani wal Imam Fakir Muqaddam Muhammad bin Ali Alawi wal ahlu dar kulluhu syailuhumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Allah ya Rabbana asnajina min sarinas bil wali kutbil anfas al habib Umar bin Abdurrahman al-Attas. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah ya Jawad jud lana bil murad bil wali kutbil irsyad al habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah ya Qudus najina min kulli bus bil wali syamsi sumus al habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Hanan ya Mannan jud lana bil ghufran bil wali kutbil irfan al habib Ali bin Abu Bakar Syakran. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli ala munawwir qalbi wa syafi'ir ruhi min azabin nari Muhammadinil amin sayyidil mujahidin wa barik li ya rabbal alamin. Allahumma salli ala munawwir qalbi wa syafi'ir ruhi min azabin nari Muhammadinil amin sayyidil mujahidin wa barik li ya rabbal alamin. Allahumma salli ala munawwir qalbi wa syafi'ir ruhi min azabin nari Muhammadinil amin sayyidil
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sekarang udah masuk kepada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini nggak ada kejadian istimewa apa-apa kecuali satu. Apa itu? Gara-gara ada kelahiran manusia, makhluk yang paling mulia. Itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak taruh di bulan-bulan mulia lainnya? Kenapa nggak ditaruh di bulan yang Asyura atau ada di bulan Ramadan atau di bulan Syawal yang mereka adalah bulan-bulan mulia? Ada yang tahu kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala kagak mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam difikirkan oleh orang mulia gara-gara kelahirannya di bulan mulia. Ya, masuk. Jadi apa tuh namanya? Allah kagak mau ntar Nabi Muhammad SAW dibilang mulia cuman gara-gara lahir di bulan mulia. Oh, itu Nabi Muhammad mulia sekali, lahirnya ketika bertepatan hari Asyura. Oh, Nabi Muhammad mulia, lahirnya ketika di bulan Syawal. Nabi Muhammad mulia lah, Nabi Muhammad ditaruh di bulan yang justru nggak dikenal oleh siapa-siapa, yaitu bulan Rabi. Rabi ini bulan yang nggak dikenal. Ya, orang nggak banyak yang, maksudnya bukan nggak dikenal, tidak ada momen istimewa. Tetapi Allah jadikan bulan itu satu-satunya hal istimewa adalah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti tepatnya insyaallah tanggal 27 September ini bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan kita ada di bulan ini, Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan kita dari bulan Rabiul Awal ini kecuali tingkatan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah dan juga bertambah. Baik, kita masuk kepada pembahasan kembali lagi, masih bab kesaksian, masih tentang syahadat. Ya, masih tentang syahadat. Itu dibuka di halaman 5, tentang kewajiban awal dan juga mendasar. Ya. Jadi sebagai manusia ini kita harus tahu kita ini diciptakan untuk apa tujuannya, ya. Kita diciptakan untuk apa tujuannya? Apakah untuk bermain-main? Apakah untuk ghaflah, untuk lalai-lalaian, atau untuk meraih sesuatu? Ini insyaallah akan dijelaskan, dibacakan oleh satu orang dari hal kewajiban awal dan juga mendasar. Oke, silakan satu orang dibaca. Ayo siapapun. Kewajiban awal dan mendasar. Setelah kita menerima akan adanya Tuhan, maka sudah menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk mengenal Tuhan Allah Ta'ala. Telah dikatakan dalam kitab Zubat, awal wajibil alal insan ma'rifatul ilmu bistiqon. Artinya kewajiban awal bagi setiap manusia dalam mengenal Tuhannya dan dengan keyakinan. Dan yang kedua, nas dalam kitab Utbalil Tobib Tohir bin Husain yang berartikan wahai saudaraku, ketahuilah bahwasannya dasar dan asas yakni mengenal siapa yang disembah sebelum kita menyembahnya, dan itu adalah makna hakikat dua kalimat syahadat. Maka perjalanan awal seseorang untuk mencapai tingkatan seorang mukmin adalah dia harus meyakini akan ketuhanan Allah yang Maha Esa dan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, serta meyakini akan segala sifat wajib, mustahil dan boleh bagi zat Allah, yang mana semua di atas akan dijelaskan pada bagian kedua, yakni bahasan iman. Oke. Sifat yang wajib. Sudah sampai situ aja. Oke, jadi kita tahu tidak akan seseorang dikatakan beriman kecuali dia masuk ke step pertama. Nggak akan orang itu naik ke lantai 2 kecuali dia menginjak anak tangga demi anak tangga. Ada orang yang lompat kira-kira. Ada gak kira-kira orang yang lompat? Ada aja ya. Cuman dalam hal ini tidak bisa lompat-lompat dalam hal agama. Mereka harus step by step. Tidak bisa langsung, gue mah nggak perlu syahadat, sholat aja cukup. Lah, nggak bisa seperti itu. Nah, ini kita di sini dikatakan bahwasanya kewajiban bagi manusia yang awal dan juga mendasar itu adalah mengenal Tuhan. Jadi esensi diciptakan manusia itu sebenarnya satu, agar Allah Subhanahu wa taala dikenal. Agar apa? Allah Subhanahu wa taala dikenal. Memang kita tahu ada ayat dalam ada ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
gimana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tapi hakikat ibadah itu adalah mengenal Allah. Yang dimaksud ibadah itu adalah mengenal Allah. Kok begitu? Iya. Dikatakan dalam kitab Zubat, dikatakan awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bil istiqan. Yang pertama kali wajib bagi setiap manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Kalau ada orang manusia dia belum kenal Tuhannya dengan yakin, maka tujuan hidupnya nggak jelas buat apa. Berarti hidupnya itu adalah tujuan akhir, karena dia nggak yakin mau ngapain. Tapi bagi kita umat Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia ini bukan tujuan kita, tapi tujuan kita adalah kehidupan kekal nanti di akhirat. Ingat, dunia ini tempat singgah. Jangan sampai orang ada yang tertipu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini agar kita kenal sama Allah. Tapi jangan sampai ada orang dia terlena dengan dunia, akhirnya apa? Dia fokus kepada dunia, lupa kepada Allah. Ada orang misalkan kita kita datengin orang tamu kita, saudara kita datengin dari misalkan dari Jawa. Kita orang kaya, kita kirim dia mobil, kita kirim dia sopir. Nih ya, tuh saya kirim mobil, saya kirim sopir biar kamu sampai ke saya. Tetapi begitu mobilnya sampai, justru dia terlena dengan mobilnya. Dia bilang, ya Allah, ini mobil bagus bener, warnanya hitam, bannya ada 4 gitu kan. Sopirnya pakai seragam. Akhirnya apa? Saking ngagumin tuh sopirnya, dia kagak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan menuju kita. Kesel gak kira-kira kita? Kesel. Lu gue udah kasih mobil, gue udah kasih sopir, malah dipajang doang di depan rumah lu, kagak dipakai-pakai. Harusnya dia dengan mobil itu berangkat kepada kita. Begitu juga dengan Allah SWT. Allah menyediakan dunia ini agar apa? Agar kita kenal kepada Allah. Bukan sebaliknya, bukan dengan dunia akhirnya kita terlena dengan dunia, lupa sama Allah. Ada orang dikasih jabatan begitu lupa. Orang dikasih jabatan, harusnya dengan jabatan itu dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Tapi justru dengan jabatan itu ada orang-orang yang dia justru menjauhkan dirinya kepada Allah. Hakim itu adalah orang yang sangat mudah mendapatkan surga dan orang yang sangat mudah mendapatkan neraka. Kok bisa begitu ya? Kalau hakim, tahu kan hakim orang yang memutuskan suatu permasalahan. Kalau hakim ini adil, maka dia cepat masuk surganya. Selangkah masuk surga dia. Tetapi kalau hakim yang zalim, dia selangkah masuk neraka. Ya. Ada orang-orang yang seperti itu, dikasih harta banyak bukannya makin ingat sama Allah, justru terlena kepada Allah, ingatnya hartanya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk kepada sifat-sifat itu. Intinya kata ke dalam kitab Zubat ini dikatakan kewajiban pertama bagi manusia adalah mereka kenal Tuhan. Harus yakin kenalnya. Bil istiqan. Enggak cuman kenal aja. Siapa Tuhan kamu? Allah. Habis itu ditanya, Allah yang mana? Enggak tahu, yang penting Allah katanya. Lah, makanya kita harus belajar sifat 20, sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah. Itu biar kenal. Coba misalkan Allah itu kita bisa melihat gak dengan mata kita? Bisa ngelihat gak dengan mata kita? Gak bisa. Kita gak bisa merasakan Allah, tidak bisa meraba Allah, tidak bisa. Allah itu tidak bisa ditangkap dengan panca indera kita. Oleh karena itu, karena Allah tidak bisa dilihat dengan panca indera, maka kita cukup mengenal Allah dengan mengetahui sifat-sifatnya. Ada 2 hal kita mengenal Allah. Yang pertama adalah ma'rifatul zat, yang kedua adalah ma'rifatus sifat. Ma'rifatus zat, mengenal zat Allah itu enggak wajib. Dunia akhirat enggak wajib kita. Tapi ma'rifat sifat-sifatnya Allah, tahu Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha penerima taubat, Maha lembut, itu wajib bagi kita. Itu wajib bagi kita, dunia maupun akhirat kita. Jadi antum itu tidak memiliki kewajiban mengenal bagaimana bentuk Allah. Masya Allah, Allah itu nggak ada bentuk. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah nggak seperti sesuatu. Makanya antum nggak usah mikirin bagaimana zat Allah. Cukup pikirin bagaimana sifat-sifat Allah. Coba misalkan, maaf, antum nggak pernah ngelihat Syawal. Nggak pernah ngelihat Syawal, sama sekali nggak pernah ngelihat. Akhirnya bagaimana? Apakah antum mau ceritain fisiknya? Kan antum belum pernah lihat. Maka apa? Antum ceritain sifat-sifatnya. Oh, Syawal itu berarti adalah orang yang baik, misalkan begitu. Orang penurut. Nah, tapi kita nggak tahu fisiknya, tapi kita tahu sifat.
sifatnya. Paham sampai sini? Kewajiban mengenal Tuhan bukan pada zatnya tapi pada sifatnya. Dan juga kedua, ada dalil juga dari kitab Khutbah lil Habib Tahir. Bukan Tabib ya, itu dibaca Tabib, itu Habib. Kalau Tabib itu apa? Dokter. Kalau Habib, kekasih. Khutbah lil Habib Tahir bin Husain mengatakan, annal asla wal asasa, sesungguhnya yang dasar, yang asas adalah ma'rifatul ma'bud qabla ibadati, mengenal siapa yang disembah sebelum kita menyembah dia. Ada orang nyembah Allah tapi kagak kenal siapa yang disembah. Dia sholat, Allahu Akbar, selesai sholat kita sholat apa? Sholat tahajud. Oh, Masya Allah. Kepada siapa ente sholat tahajud? Buat Allah. Oh, Allah. Yang mana yang Allah? Yang siapa yang ente sebut Allah? Ente kenal gak siapa itu Allah? Kalau ada orang sholat untuk Allah tapi dia gak kenal siapa itu Allah, maka jelas gak tujuannya kira-kira? Ada orang, maaf, mau kasih hadiah buku ke Syawal. Begitu mau dikasih Syawalnya gak tahu Syawal yang mana. Ternyata di Indonesia dicari ada 5.000 Syawal namanya. Ada teman anak Syawal Al-Faridi, ada lagi Syawal siapa. Termasuk Syawal dia kagak tahu Syawal yang mana yang mau dikasih buku nih. Oleh karena itu kita harus paham yang mana yang dikatakan Allah sebagai Rabbul Alamin. Ternyata dialah adalah zat yang maha pemurah, yang maha lembut kepada setiap hambanya. Itu kita harus kenal dulu. Baru setelah itu ibadahnya akan menjadi maksimal. Nah, ini bukan kita buat ngajarin orang lain. Bukan kita, termasuk anak ini begini bukan ngajarin antum, tapi ngajarin kuping yang paling dekat sama mulut nih. Ngajarin introspeksi diri. Kira-kira kita ibadah udah kenal belum sama Allah? Sudah yakin belum sama Allah? Kalau sudah yakin, sudah kenal sama Allah Subhanahu wa taala, baru ibadahnya perfect. Dalam bahasa Jaksel begitu ya. Ibadahnya powerful. Nah, harus mengenal dulu siapa yang kita sembah. Hati-hati. Ada nanti santri begitu keluar, jangan ditanya rukun wudu dulu deh, ditanya ada berapa sifat jais Allah. Wah, bingung dia. Kalau bahasa tenar sekarang ngangong, bingung dia mau jawab apa. Allah sifat jais ada berapa? Bingung. Bahaya nggak tahu. Orang yang kagak hafal 50 aqaidul iman, dia sudah balik, dia akan terkena dosa menurut mazhab Asy'ariyah. Disepakati dan tidak tertolak. Jadi antum kan insya Allah udah balik semua kan? Udah balik semua. Di atas 15 tahun ataupun memang udah ada tanda-tanda balik. Kalau antum gak hafal 50 aqaidul iman, 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah, terus apa lagi? 1 sifat jais Allah, 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat mustahil Rasul, dan 1 sifat jais bagi Rasul, maka antum selama hidup tuh berdosa. Sampai antum hafal. Aqidatul Awam kan? Jelas dari Aqidatul Awam, fahfaz li khamsina bi hukmin wajibin. Hukumnya wajib. Wajib itu apa? Dilakukan dapat pahala, agak dilakukan dapat dosa. Hati-hati. Mulai sekarang, waduh, introspeksi. Belum kenal sama Allah, belum tahu sifat-sifat Allah. Mulai sekarang hafalin. Banyak mau ngafalin pakai macam-macam boleh. Mau pakai yang model lama boleh. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi. Itu baru berapa? Baru 20 itu. Kalau mau lengkapnya boleh baca Aqidatul Awam dihafal. Kalau mau nggak mau pakai gitu, atau di buku ini, di buku Al-Mulahadzat itu udah ada rangkumannya. Tuh ya. Wujud kidam baqa, terus apa lagi tuh? Antum buka aja sampai halaman tuh sampai halaman 8. Ya, halaman 8 tuh. Ada sifat jais bagi Allah, sifat wajib Rasul, sifat mustahil Allah. Nah, coba tuh lihat di akhir. Di akhirnya tuh di halaman 8 ada sifat wajib, mustahil dan jais bagi Rasul. Benar enggak? Ada enggak? Setelah itu ada keterangan tuh. Sifat wajib Allah ada 20, sifat mustahil Allah ada 20, sifat jais Allah ada 1. Sifat wajib Rasul 4, sifat mustahil Rasul 4, sifat jais Rasul 1. Nanti antum boleh dipinjem bukunya di kelas 3D tapi balikin, jangan diambil. Mau pinjem bawa ke kamar boleh gak? Boleh, yang penting dibalikin. Karena ini kalau
Kalau belum apa-apa ini wakaf bukunya. Maksudnya wakaf apa? Artinya tidak boleh dimiliki oleh seorang personal pun. Ya, paham tuh? Ya, jadi nanti langsung dibalikin. Habis baca di kamar ya dibalikin. Jangan di HM kalau bahasa sekarang. Ya. Nah, sampai situ paham ya? Kita harus mengenal Tuhan kita sebelum kita menyembah Dia. Tapi jangan gara-gara ini antum kagak nyembah Allah. Ntar gini, Zana kenapa nggak sholat? Anak belum kenal Allah, ya tetap sholat lah. Dengan sholat justru akan memperbaiki diri kita sama. Jangan cari bener dulu baru sholat. Ada orang, mohon maaf, dia masih melakukan maksiat, akhirnya dia kagak sholat. Ditanya kenapa kagak sholat? Masih belum suci, belum ada panggilan, belum apa lagi, masih kotor. Lah, justru dengan sholat itu akan memperbaiki hidup kamu. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat itu yang akan mencegah kamu daripada perbuatan keji dan juga munkar. Kalau misalkan berarti kita masih berbuat munkar, masih berbuat keji, ada yang salah dengan sholat kita. Entah sholatnya masih mikirin rendang, masih mikirin perempuan, gitu. Ya. Maka perjalanan awal bagi seorang yang telah mencapai tingkatan seorang mukmin, dia harus meyakini akan ketuhanan Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka seseorang kalau mau dibilang orang beriman, dia kudu yakin dulu yang pertama. Apa itu? Yakin bahwasanya Allah adalah Tuhan yang hak. Tidak ada sembahan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini habis ini kita langsung belajar 20 sifat wajib bagi Allah. Ini nggak usah dibaca karena anak secara singkat saja. Yang pertama adalah sifat wajib bagi Allah sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Ada wujud. Sifat wajib Allah terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama sifat apa? Yang pertama sifat wahdani. Yang pertama sifat sifat nafsi. Apa? Sifat nafsiyah. Yang kedua sifat salbiyah. Yang ketiga sifat ma'ani. Yang ketiga sifat ma'ani. Yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Ya, ada 4 bagian. Yang pertama apa? Nafsiyah. Yang kedua salbiyah. Yang ketiga ma'ani. Yang keempat adalah ma'nawiyah. Oke. Adapun sifat nafsiyah Allah itu adalah satu. Apa itu? Wujud. Allah itu wajib ada. Allah itu wajib ada. Kenapa? Ya jelas. Kalau tidak ada berarti ya nggak ada. Karena Allah itu ada, maka wajib bagi Allah ada. Dalilnya yang Anda cantumkan ada dalam surat As-Sajdah ayat 4. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Jadi bukti adanya Allah Subhanahu wa taala adalah kita. Kemarin Syekh Syam Kamil bilang gitu. Syekh Syam Kamil beliau adalah pensyarah kitab Aqidatul Awam dan syarahnya dinamakan sebagai Khulasatul Kalam. Beliau kemarin ketika bincang-bincang beliau bilang seperti ini. Bukti Allah itu ada adalah saya. Kok begitu? Iya. Karena dengan adanya kita itu adalah bukti adanya Allah. Mohon maaf. Kalau misalkan ada orang diperintahkan untuk menembak. Untuk apa? Menembak. Dia mau menembak tapi nunggu perintah atasan. Kalau kata atasannya nembak, dia nembak. Benar gak? Coba kalau misalkan atasannya nggak berhenti-berhenti. Kan ada orang yang nanya. Lah, berarti Allah diciptakan sama siapa dong? Benar gak? Ada orang nanya gitu. Tuh jangan didengerin pertanyaannya. Tutup kuping. Kalau antum nggak bisa jawab, tutup kuping. Pertanyaan ini menyesatkan, bikin antum ragu sama Allah kalau antum belum terlalu yakin. Tapi sebenarnya hujahnya gampang. Setelah antum tahu ini, boleh lepas kuping dijawab sama dia. Bukti adanya Allah itu tidak lam yalid wa lam yulad, nggak ada yang melahirkan Allah, tidak ada yang menciptakan Allah. Buktinya gampang sebenarnya. Apa itu? Alam semesta ini. Kok begitu buktinya? Iya. Coba kalau ada orang mau nembak, dia nunggu perintah atasan. Ternyata atasannya lagi nunggu perintah atasannya lagi. Atasannya lagi nunggu perintah atasan. Enggak selesai. Tembakannya terjadi apa enggak? Butuh ada satu orang yang dia memerintah tanpa diperintah. Paham? Misalkan
butuh orang terakhir, presiden. Presiden ini memerintahkan tapi dia tanpa mendapatkan perintah. Jadi ada loh, harus putus kepada satu orang yang dia tidak diperintah, tapi dengan kemauannya sendiri dia memerintah. Tembak, baru bawahannya bilang tembak, bawahannya lagi bilang tembak, sampai kepada yang megang pistol, tembak. Coba kalau analoginya dipakai seperti itu, coba terus-terusan. Nah, terus yang nyuruh jenderal siapa? Oh, panglima. Yang nyuruh panglima presiden, yang nyuruh presiden terus-terusan. Akan nembak gak kira-kira? Nah, harus sampai kepada satu orang. Yang satu orang ini dia memerintah tanpa menunggu perintah. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita bilang siapa yang nyiptain Allah terus-terusan seperti itu, tidak ada putusnya, maka dunia ini tidak akan jadi. Tetapi harus ada satu zat yang dia menciptakan tanpa dia diciptakan. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini logikanya paham? Paham? Allah itu ada. Bahasa Arabnya apa? Wujud. Maka kalau wujud itu adalah sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah tidak ada. Allah itu mustahil tidak ada. Allah itu mustahil tidak ada. Karena apa? Allah wajib Paham ya? Sifat mustahil adalah kebalikan sifat wajib. Wal mustahilu diddu kulli wajibin. Yang mustahil itu adalah kewajiban bagi kebalikan dari yang wajib. Kalau yang wajib ada, maka mustahil tidak ada. Yang kedua, sifat Allah adalah qidam. Allah itu terdahulu. Dan juga sifat Allah baqa. Apa itu baqa? Yang kekal, artinya terakhir. Maksudnya apa? Allah itu ada, tapi adanya ingat ada dua hal. Adanya labtida'a li awwaliyatihi walantiaha li akhiriyatihi. Allah itu ada tanpa ada awalnya dan berakhir tanpa ada akhirannya. Paham nggak? Allah itu nggak ada awalnya dan nggak ada akhirnya. Jadi Allah itu tidak ada awal. Kapan munculnya Allah? Nggak ada. Tidak. Memang Allah itu sifatnya qidam. Tidak ada awal mulanya Allah, nggak ada. Akhirnya Allah juga nggak ada. Ya, paham? Ya, jadi Allah itu wujud, qidam, baqa. Allah itu ada dan adanya tanpa ada permulaan dan tanpa ada juga pengakhiran. Karena Allah kekal. Kekalnya itu bila tahawul, tanpa adanya perubahan. Tahu bahasanya tuh? Metamorfosis, perubahan. Misalkan antum itu dulunya kecil, sekarang menjadi besar gitu kan. Dulu Zana gedenya nggak segini, dulu pas masih bayi kecil. Sama kayak Ana juga Zana, dulunya kecil insyaallah, terus sekarang jadi besar. Allah nggak berubah. Artinya Allah tuh nggak berkembang gitu ya. Jangan dipikir Allah itu sama seperti makhluk. Nanti nih, oke, sekalian dah kita bahas satu sifat lagi, mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan setiap makhluk. Allah nggak berkembang seperti kita. Allah dari dulu ya seperti itu. Dari kapan? Ya tanpa ada batas. Karena Allah itu adanya itu qidam, tidak ada permulaannya, dan juga baqa, tidak ada pengakhiran. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk kepada nasihat Al-Imam Ibnu Athaillah. Sekandari kita mengharap keberkahan beliau. Kita sampai kepada nasihat kelima. Ini kalau orang bilang namanya hikam kelima. Kemarin masih ingat, kita harus diulang-ulang terus. Yang pertama kemarin kita bahas, jangan bergantung kepada amal, tapi bergantung pada Allah. Salat duha jangan pengen kaya, tapi minta kaya sama Allah. Terus yang kedua kita bahas ada dua makom mulia, ada makom tajrid, ada makom sebab. Kalau orang makom tajrid bebas, dia ibadah sama Allah tanpa mikirin dunia. Tapi kalau makom sebab, boleh? Tidak boleh, dia harus mikirin dunia. Mikirin istri, mikirin anak, mikirin rakyat. Presiden itu nggak boleh ibadah full 24 jam. Umar bin Khattab itu julukannya Amirul Mukminin, karena beliau pemimpinnya orang mukmin, nggak boleh full 24 jam ibadah. Tapi apa? Harus mikirin rakyat. Kalau dia terus-terusan ibadah tanpa mikirin rakyat, berarti zalim. Ya. Terus yang ketiga, sawabikul himami la tahrukul aswarul akdar. Kita itu seusaha apapun kita nggak bakal bisa menembus takdir. Contohnya Ana. Ini Ana ngajar kita baca kitab hikam.
ana menjelaskan kepada antum. Ini cobaan juga bagi ana. Kok cobaan bagi ana ya? Ana itu ini ana cerita ini sharing, bukan untuk mengeluh, bukan untuk apa. Ana itu antum pasti udah ada yang dengar sebagian. Ana itu aslinya tahun ini insya Allah berangkat ke Yaman. Tetapi ada kendala. Ternyata uang yang harusnya dibayarkan belum dibayarkan, padahal jatuh tempo tanggal 15 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu aslinya pembayarannya selesai. Terakhir pembayaran. Tapi sampai saat ini ana belum melakukan pembayaran. Wallahu alam jadi apa enggak. Dan ana aslinya berangkat 4 orang. Antum ana enggak sebut di sini karena ini ada video, jadi takut menyinggung atau gimana. Tapi ada 2 orang nanti insya Allah akan berangkat tanggal 11 Oktober. 2 orang ini berangkat. Tapi ana apakah mengeluh? Apakah ana iri? Ana hasut, dengki? La. Wallah ana gembira mereka berangkat. Dan ini pelajaran juga bagi ana. Ana ini ngasih tahu antum. Kita mau usaha apapun, kalau Allah bilang enggak, ya enggak. Benar enggak? Kemarin benar bilang kan, kerja pala jadi kaki, kaki jadi pala. Tetap kalau Allah bilang miskin ya miskin. Maka dari sini selain ana bilangin kepada antum, tadi ana bilang, ana juga nasihatin kuping yang paling dekat dengan mulut ini. Nasihatin ana diri sendiri, kuat. Harus menerima segala ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Istilah kalau ana ngomong ke diri ana sendiri, ana bilang gini, Pik, ya udahlah terima aja. Mau usaha apapun, mau lulus ujian, mau udah bayar sekalipun, kalau Allah nggak berkehendak berangkat ya nggak berangkat. Udah berangkat sampai pesawat pun kalau Allah nggak berkehendak bisa jatuh tuh pesawat. Benar gak? Ternyata ana pikir-pikir lagi hikmahnya banyak. Andai kata pun ana nggak berangkat tahun ini, oh berarti Allah pengen. Ini husnuzon ana. Kita sama Allah tuh harus husnuzon. Nggak boleh su'uzon. Durhaka kalau kita su'uzon sama Allah sampai pikir, Allah tega banget nih, gue udah lulus, udah tinggal bayar doang tapi kagak berangkat juga. Nah, tapi apa? Kita harus ambil hikmah. Akhirnya ana mendapatkan hikmah yang begitu besar. Wallahu alam. Ini maksud Allah seperti apa, tapi kita bisa mengambil hikmah sedikit. Enggak tahu ini benar atau tidak, tapi ini adalah sedikitnya hikmah yang bisa ana ambil. Bahwasanya Allah pengen. Ini ana baru kepikiran kemarin. Kemarin itu kan jadwal kelas 4 ngaji. Jadwal kelas 4 ngaji. Setelah ngaji ana kepikiran, oh iya, jangan-jangan ana ditunda. Kemarin Masya Allah kelas 4 tuh rame banget. Dia sampai belakang situ. Ini bukan nyindir antum. Kelas 4 tapi bener rame beliau. Kelas 4 rame sekali. Terus sampai ana kepikiran, oh iya, jangan-jangan Allah nunda sampai tahun depan biar pengajian ini nggak putus nih. Harus ada pondasi dulu. Sampai orang semuanya hafal tentang aqaidul iman, tentang ini, baru ana diizinin keluar. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ana enggak tahu maksud Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kalau diambil hikam ini, kita jangan sampai usaha kita harus tahu juga, kita mau usaha apapun tetap takdir Allah yang menentukan. Memang tugas kita hanya usaha. Dan apapun usaha kita walaupun enggak membawakan hasil baik, tapi dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum kerja pagi, siang, sore, malam, ternyata hari itu nggak dapet duit juga, tapi udah sungguh-sungguh nggak dapet duit, istri akhirnya nggak makan, anak-anak nggak makan, antum kena dosa apa nggak? Nggak kena dosa, karena apa? Antum sudah ikhtiar. Nanti urusan makan apa enggaknya itu urusan Allah. Yang dosa udah kagak makan, mainnya apa? Main kartu remi aja depan rumah. Ya, udah kagak kerja maksudnya, kagak kerja, kagak ngapa-ngapain, pakai kaos kutang, main remi. Anaknya kagak dikasih makan. Anaknya kagak dikasih makan, istri kagak kasih makan, dia mah ngerokok. Duitnya ada tapi dibuat beli rokok. Itu yang mendapatkan dosa. Karena apa? Dia terlepas dari tanggungan asbabnya. Tapi apa? Kalau kita sudah berusaha, ya sudah, itu sudah menghilangkan kewajiban kita. Tapi apa? Urusan rezekinya nanti urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kemarin kita bahas arih nafsaka minat tadbiri famaqama bihi ghairak anka la taqum bihi li nafsik. Kita kemarin bahas kalau suatu hal itu sudah diurus sama selain kamu jangan ngurusin lagi, jangan capek-capek. Maksudnya apa? Urusan rezeki udah diatur belum sama Allah? Udah diurus belum sama Allah? Kita jangan capek-capek ngurusin rezeki. Biar Allah saja yang ngurusin. Yang terakhir, yang kelima nih sekarang, karena kita pertemuan kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala anhu
Ijtihaduka fima dhamina laka. Ana baca dulu ya. Ijtihaduka fima dhamina laka wa taksiruka fima talaba minka dalilun ala intimasi basirati minka. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fima dhamina laka. Usahamu atas sesuatu yang telah dijaminkan bagi kamu. Wa taksiruka fima talaba minka, dan kelalaianmu atas apa yang diminta bagi kamu. Dalilun ala intimasi basirati minka, maka itulah tanda mata hati kamu itu buta. Kasarnya begitu. Itulah tanda mata hati kamu buta. Maksudnya apa? Misalkan begini. Sesuatu yang telah dijamin, kata Imam Ibnu Athaillah Sekandari, kamu itu sering berusaha kepada sesuatu yang dijamin, tapi suka lalai sesuatu yang diminta, yang belum dijamin. Coba, maaf, rezeki siapa yang ngurus? Allah. Siapa yang jamin? Allah. Allah tuh kalau udah bilang jamin rezeki, itu bukan main-main. Dijaminnya benar-benar dijamin. Coba antum lihat cicak. Cicak tuh merayap apa terbang dia punya sayap? Merayap. Ya, dia merayap di tembok. Makanan dia apa? Lalat. Lalat punya sayap apa kagak? Antum coba, antum ada lalat, antum mau nepok susah apa kagak kira-kira? Nah ini tangan kita bisa gerak-gerak. Lah itu cicak, dia cuma bisa merayap, nggak bisa lompat deh. Tapi makanan lalat yang terbang. Ini bukti kalau Allah udah jamin rezeki, kagak bakal meleset rezeki yang telah Allah tetapkan. Kalau emang kita kerja belum dapat rezeki, emang berarti takdirnya belum dapat rezeki. Tapi Allah tidak akan membiarkan seseorang itu akan kelaparan. Enggak. Kalau akan kelaparan, pasti itu sesuai dengan kemampuannya dia. Udah jelas dalam Al-Quran kan, antum tahu pasti ayatnya. Apa ayatnya? Allah tidak akan menguji kita kecuali kita mampu. Apa ayatnya? Hah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan menguji kita kecuali Allah yang buat kita mampu menerima ujian tersebut. Ya, paham tuh? Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Imam Ibnu Athaillah, sesuatu yang telah dijamin, udah kamu nggak usaha terlalu keras, tapi usahalah kepada sesuatu yang belum dijamin dan diminta kepada kamu. Surga sudah dijamin belum kepada kita? Apakah Allah bilang semuanya nanti kamu masuk surga, yang saya yang jamin begitu? Apa Allah bilang begitu? Enggak. Kalau rezeki Allah bilang Allah jamin, surga Allah jamin apa enggak? Oleh karena itu udah nggak usah ngejar rezeki, kejarnya surga. Kejarnya kejar surga, ibadah malam itu buat orang yang level 1. Naik lagi ke level selanjutnya lagi, jangan nyari surga, nyarinya ridho Allah. Itulah yang dimiliki oleh aulia-aulia Allah, para kekasih-kekasihnya Allah. Mereka udah gak mikirin lagi surga neraka, tapi yang mereka pikirkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak keimanan seseorang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, kita lihat deh contohnya. Beliau itu Nabi Muhammad SAW, kira-kira surganya telah dijamin apa belum? Sudah dijamin, beliau masuk surga. Tapi beliau masih tetap ibadah. Apakah ibadahnya untuk surga? Bukan, karena surga sudah dijamin. Bahkan ibadahnya Nabi Muhammad SAW lebih rajin daripada ibadah kita yang surganya belum terjamin. Nabi Muhammad SAW itu kalau ibadah sholat malam, kakinya sampai bengkaknya sampai pecah-pecah. Pernah antum begitu? Boro-boro 2 rakaat aja belum set. Kita coba nanti malam insya Allah kita sholat tahajud 2 rakaat. Nanti 2 rakaat jalan seminggu, naik lagi 4 rakaat. Terus-terusan seperti itu. Nah itu Nabi Muhammad SAW kalau sholat kakinya sampai bengkak. Sampai Sayyidah Aisyah istrinya nanya, ya Rasulullah, lima tasna'u hadha? Kenapa engkau bikin kayak gini ya Rasulullah? Faqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah ampunin dosa kamu, baik yang lalu maupun yang akan datang. Udah diampunin. Tapi kenapa kamu tuh sholat masih begitu kerasnya? Apa kata Rasulullah? Afala abdan syakuran. Salah emang kalau aku jadi hamba yang bersyukur. Ada lagi wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, namanya Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah doa di depan Ka'bah, dia bilang begini, ya Allah, kalau saya ibadah untuk mengharapkan surgamu, kunci pintu surga dariku ya Allah, masukkan aku ke dalam neraka. Kalau aku ibadah karena takut nerakamu ya Allah, masukkan saya ke neraka dan jangan masukkan saya ke surga. Tetapi kalau aku ibadah untuk mencari ridhomu, maka jangan sekali-kali engkau memalingkan wajahmu dariku.
Itu Sayyidah Rabiatul Adawiyah. Keimanannya sudah tinggi, sudah tidak tentang surga neraka, tapi udah untuk ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jangan coba-coba. Ya Allah, kalau ibadah saya ini karena surgamu, kunci pintu surga ya Allah, masukkan ke neraka. Nanti masuk neraka ente. Kalau kita ini tahapnya masih ya pengen masuk surga, takut masuk neraka. Kita belum seperti Sayyidah Rabiatul Adawiyah. Jangan coba-coba nanti doa seperti itu, hati-hati. Nanti belum, karena kita belum ikhlas ya. Nanti. Jadi ijtihaduka fi ma dhamina laka wa taksiruka fi ma talaba minka dalilun ala intimasi basyirati minka. Kita itu jangan terlalu usaha kepada hal yang telah dijamin, tapi usahalah kepada hal yang belum dijamin. Contoh misalkan jangan Syawal mulda, Azmi misalnya. Azmi sudah ana jamin. Azmi nanti makan ente udah ana jamin ya di pondok sehari 3 kali nggak kurang. Tapi apa? Tapi ente belum dapat minumnya nanti usaha sendiri. Si Azmi minumnya dia kagak cari, yang dicari apa? Dicari abang-abang matbah. Bang, nanti siang makan kan? Dia repot nyari-nyari abang-abang matbah. Tapi apa? Dia lupa kalau dia belum nyiapin air minum. Ternyata air minumnya dia ambil, harus digali dulu tanahnya sama dia. Dia lupa, akhirnya dia bisa makan tapi bisa minum apa kagak? Kagak bisa minum. Karena apa? Makannya udah dijamin. Nggak perlu kamu cari pun. Maksudnya apa? Ya kita perlu ikhtiar. Cuman apa? Kamu ikhtiar tetap nanti akan datang lagi kepada kamu. Tapi apa? Kalau misalkan hal yang belum dijamin harus dicari dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang maaf, orang itu kadang-kadang kurang ajar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang ajar sama Allah. Kenapa begitu? Kalau kita mendengar jaminan dari seseorang itu kayaknya yakin. Misalkan kata polisi, udah tenang, kamu saya jamin nggak bakal masuk penjara. Yakin nggak kita? Yakin nggak sama polisi tersebut? Yakin kan? Polisi ini yang jamin nggak bakal masuk penjara, yakin. Tapi kalau Allah yang jamin, ragu kita. Kata Allah, saya jamin rezeki kamu. Ragu. Bener gak nih dijamin rezekinya? Bener apa enggak nih? Kita dengar, coba antum pernah gak naik angkot terus tanya, khawatir begitu, bang, ini bener angkotnya bener bang, sehat bang, ntar saya jalan tiba-tiba meledak lagi bang, pernah nanya gitu gak sama tukang angkot? Enggak. Artinya apa? Perjalanan kita serahkan kepada tukang angkot. Bang, saya naik ya bang. Artinya apa? Kita telah memasrahkan hati kita, hidup mati kita kepada tukang angkot. Biarin dia jalan. Sama kayak tukang nasi uduk. Pernah gak antum beli nasi uduk nanya, Pok maaf ada boraknya gak nih Pok? Tempenya digorengnya pakai plastik apa kagak Pok? Gak pernah kan hanya gitu kan? Tetapi apa? Kita yakin kepada dia. Ya udah dia jual nasi uduk, yakin. Tetapi cuman sama Allah kita kurang ajar. Allah sudah jamin rezeki kepada kita, tapi kita terus nanya, ya Allah rezeki ntar gimana ya? Ya Allah rezeki besok gimana ya? Lagi-lagi ini pelajaran untuk anak juga. Ya, kita artinya nggak boleh terlalu sering mikirin daripada rezeki yang udah dijamin sama Allah. Kalau kata hikam sebelumnya, arih nafsaka minat tadbir famaqama bihi ghairuk anka. Kita harus kadang-kadang istirahat daripada mikirin sesuatu hal yang telah dijamin oleh selain kita. Udah dijamin sama Allah, udah deh kamu jangan mikirin lagi. Kamu cukup mikirin kerja saja. Nanti urusan rezekinya siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata orang Betawi, Betawi udah berubah jadi Jaksel sekarang. Kalau orang kata Jaksel, jangan banyak-banyak overthinking. Overthinking masalah jodoh, masalah harta, masalah kematian, semuanya adalah urusan Allah. Allah yang ngatur, kita tinggal usaha. Fahim tum? Semoga dua hal ini menjadi dasar yang baik bagi kita. Kita aplikasikan setelah ini. Ya, setelah ini kita aplikasikan. Apapun kejadiannya kita aplikasikan. Dari mulai fikihnya yang tadi kita pelajari, tauhidnya yang kita pelajari, kemudian sekarang masuk kepada tasawufnya, kita praktekkan. Tiba-tiba kalau misalkan ada hal yang kita tidak senang terjadi pada diri kita, ingat ini pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahagialah kalau tahu itu dari Allah. Ya. Antum coba misalkan ada orang dikasih pulpen sama raja. Ada 3 petani dikasih pulpen sama raja. Yang satu petaninya ngomong, apaan sih ini raja? Kan dia orang kaya, bisa dong dia kasih emas. Kok dia cuma kasih pulpen? Tetapi orang kedua juga ngomong, petani kedua ngomong, ya
Ini mah masih syukur deh dikasih pulpen daripada nggak dikasih sama sekali. Tetapi kita lihat orang ketiga. Orang ketiga dia bilang, wah, walaupun ini cuma pulpen, tapi ini dari raja. Ya, dari raja. Bukan dari orang sembarang. Biasanya antum begitu kan? Kalau antum dari kekasih antum, biar kata cuman apalah, antum bangga-banggain, masya Allah, setiap malam dibuka mulut, masya Allah dibuka. Ntar malam dibuka lagi, masya Allah. Ya kan? Itu dari kekasih di dunia. Bagaimana kalau kita tempatkan Allah itu menjadi kekasih di hati kita, sehingga nanti insya Allah kita akan menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan suratul Fatihah dan juga insya Allah kita lanjutkan dengan salawat busyra 3 kali. Setelah itu kita bubar. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nawaina min nawaya salihah ya Rabbi hakika bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Taib, ma'ana jalakum. In uridu illa al-islahi mastata'tu wallahumma fiq lakum min tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.